Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wijisadeningsih. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang fungsi kuadrat. Baik anak-anakku, kalian tentu paham ya tentang persamaan kuadrat kemarin ya. Sebelum memasuki ke fungsi kuadrat, kalian harus ingat tentang persamaan kuadrat. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materinya, perhatikan baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, dapat membuat grafik fungsi kuadrat. Lihat dulu, apakah kalian masih ingat persamaan kuadrat? Nah, apa hubungannya persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Ya, masih ingat nggak kalian materi persamaan kuadrat? Ya, oke baik, betul bahwa di dalam persamaan kuadrat itu bagaimana cara menuliskan persamaan kuadrat kamu harus paham ya. Nah, ternyata kalian ingat semua bahwa bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ingat-ingat ini ya nak ya, bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah fungsi kuadratnya. Apa hubungannya? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Oke, pengertian fungsi kuadrat di sini apa sih? Nah, perhatikan bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, diingat-ingat bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx. Nah, fungsi dalam x itu sering disebut y ya, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini enggak ada sama dengannya 0. Nanti kalau di sini ada yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, berarti itu bukan fungsi kuadrat, tapi persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, bedakan di sini ya, oke ya. Nah, ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu adalah fungsi kuadrat, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Masih ingat nggak kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Nah, kalau A-nya ini koefisien dari X kuadrat sama dengan 0, maka akan luruh, nggak ada kuadratnya di sini nanti 0 kan ya. Nah, berarti nanti menjadi fungsi linier, bukan fungsi kuadrat lagi, gitu ya. Oke, baik anak-anakku, fx itu artinya apa? Artinya fungsi dalam X. Kemudian X adalah variabel. X itu variabel. Nah, A adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, A itu koefisien dari X kuadrat. Nah, tadi X itu kan variabelnya kan ya. Berarti ini variabelnya X kuadrat. Gitu ya. Kemudian B, B itu adalah koefisien dari X. Nah, dan C itu adalah konstanta. Sudah paham ya umum dari fungsi kuadrat. Nah, oke, sekarang nilai fungsi kuadrat. Perhatikan baik-baik. Contoh soal diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Tentukan nilai fungsi f untuk x sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita punya fungsi ini, ya fungsi x sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, maka x-nya nanti diganti dengan min 1. Ya, substitusikan ke sini. X-nya diganti dengan min 1. Berarti nanti di sini bagaimana mengerjakannya? Ya, perhatikan baik-baik penyelesaiannya. Nah, ketika X-nya sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 kita masukkan ke X-nya diganti X. Berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 1 ditambah 2. Nah, ini min 1 kuadrat kan 1. Kemudian min 3 kali min 1 adalah plus 3 ditambah 2 berarti sama dengan 6. Baik anak-anakku, untuk yang nilai F untuk X sama dengan 0 boleh kalian coba. Berapa hasilnya? Baik, betul. Hasilnya adalah 2. Ya, berarti F0 sama dengan 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Untuk X sama dengan 1, silahkan dicoba. Ya, dimasuk-masukkan, disubstitusikan ke fungsinya. Oke, berapa hasilnya?
Iya, betul, hasilnya adalah 0. Oke, kenapa? 1 kuadrat dikurangin 3 kali 1 tambah 2 itu sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir X sama dengan 2, silakan dikerjakan. Iya, betul, hasilnya juga 0. Kenapa? Ya, ini 2 kuadrat adalah 4, dikurangi 3 kali 2, 6, ditambah 2, berarti 4 dikurangi 6 tambah 2 sama dengan 0. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan min 1 itu sama dengan 6, nilai fungsi untuk X sama dengan 0 adalah 2, nilai fungsi X sama dengan 1 adalah 0, dan nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah 0. Sudah paham ya, Nak? Oke, baik. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan kurva berikut ini. Nah, perhatikan kurva. Ya, ini adalah bentuk kurva fungsi kuadrat. Ya, oke. Ini namanya fungsi kuadrat ini terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, berarti nanti mempunyai nilai minimum. Gitu ya. Oke. Nah, apa saja ini yang kalian dapatkan di sini? Nah, ini ada titik A, ini ada titik B, ada titik C, dan ada titik P. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Ya, oke. Titik A dan titik B merupakan titik potong terhadap sumbu X. Ya, titik potong terhadap sumbu X. Dia memotong sumbu X. Dengan titik A berarti min 3,0, ya, min 3,0. Kemudian titik B adalah 1,0, ya. Oke, jadi memotong sumbu X di min 3,0 dan 1,0. Kemudian perhatikan untuk titik C merupakan titik potong terhadap sumbu Y dengan 0,-3, gitu ya. Oke, titiknya C-nya adalah 0,-3. Kemudian titik P, ini apa sih titik P? Bahwa titik P itu adalah merupakan puncak kurva, ya, puncaknya. Nah, di mana posisinya koordinatnya? Di min 1, min 4. Nah, karena terbuka ke atas kurvanya, maka titik P ini merupakan titik minimum. Sudah paham ya, Nak? Karena apa? Karena paling bawah sendiri. Berarti titiknya titik minimum. Nanti kalau terbuka ke bawah bagaimana, Bu? Berarti kalau terbuka ke bawah, dia pasti mempunyai titik maksimum, gitu ya. Oke, baik, sudah paham ya. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi bisa dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa lihat di aplikasinya GeoGebra, bisa download ya. Kemudian dengan menggunakan tabel dan dengan cara efektif. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan kalian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini ya, input di sini, atau biasanya kalau ada yang download, ada yang di atas ya. Nah, oke, misalnya kita punya fungsi f(x), kita tulis sama dengan, oke, x kuadrat. Nah, x kuadrat. Nah, gitu aja ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini kan bentuknya begini. Coba sekarang saya tambah. Tambah 2x. Nah, sudah bergeser begini. Tambah 2x. Beda lagi kan? Nah, dikurangi 3. Oh, bergeser lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan GeoGebra. Jadi, dia langsung tahu, oh titik potong dengan sumbu X berapa, titik puncaknya berapa, gitu ya. Oke, ya. Misal, lagi kita coba lagi. X kuadrat atau kita ini min X kuadrat. Nah, min X kuadrat. Nih lihat nih, perhatikan. Dia terbukanya ke bawah. Ya, oke. Misalnya kita tambah, ya. Kita input lagi, gambar lagi yang lain. Fx sama dengan 2x kuadrat
plus 4X. Ya. Nah, nih perhatikan. Tadi misalnya ini adalah grafik-grafik yang kita buat dalam bentuk aplikasi Gebra. Ya, kita bisa langsung membuat di sini, nanti secara otomatis dia akan ketahuan titik potong dengan sumbu X, titik puncaknya, dan sebagainya. Gitu ya, Nak ya. Oke, sudah paham? Terbuka ke atas. Itu udah paham semuanya. Oke, baik. Selanjutnya untuk menggunakan tabel. Nah, perhatikan. Misalnya Ibu punya fungsi yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 9. Kalian disuruh menggambar. Nah, kita gunakan tabel dulu. Nah, tabelnya kita buat. Nah, seperti ini tabelnya. Ya, ini adalah ada X. Kita masukkan nanti di sini. Ini Y. Ya, kemudian titiknya adalah kita peroleh hasilnya X, Y. Nah, diperhatikan dari fungsinya di sini, perhatikan kita ambil angka-angka yang mudah saja. Misalnya karena ini fungsi kuadrat, ini ada hubungannya dengan 9, maka kita ambil angka-angka yang mudah yaitu negatif 3. Nah, negatif 3. Kemudian kita ambil lagi misalnya negatif 1. Kemudian 0, kemudian 1, dan 3. Nah, kita ambil aja sembarang X gitu ya, yang angkanya mudah. Kemudian min 3 ini dimasukkan, X-nya diganti X. Min 3 diganti X. Berarti min 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat adalah 9. Berarti min 9 ditambah 9 itu adalah 0. Gitu ya. Oke, berarti diperoleh Y sama dengan 0. Kemudian min 1 kita masukkan. Min 1 kuadrat. Berarti min 1 kuadrat itu 1. Min 1 ditambah 9 adalah 8. Berarti Y-nya kita dapat 8. Ya. Kemudian 0 kita masukkan. Min 0 kuadrat jelas 0 ditambah 9 berarti Y-nya di sini ketemu nilai 9. Masukkan angka 1, min 1 kuadrat ditambah 9 berarti min 1 tambah 9 adalah 8. Kemudian masukkan 3, min 3 kuadrat tambah 9 berarti min 9 ditambah 9 adalah 0. Nah, berarti kita bisa terperoleh titik-titiknya, ya. Titik-titiknya ini adalah X, kemudian ini adalah Y. Berarti untuk titik-titiknya kita dapatkan di sini yang pertama adalah min 3,0, kemudian min 1,8, 0,9, 1,8, dan 3,0. Nah, titik-titik ini maka kita akan masukkan ke dalam diagram Kartesius. Ya, kelima titik ini kita masukkan ke dalam koordinat Kartesius. Kemudian kelima titik ini kita hubungkan secara berurutan. Maksudnya berurutan gimana? Jadi dari titik pertama yang kamu ambil, ya. Oke. Nah, oke. Nah, perhatikan kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Nah, kita buat diagram Kartesiusnya di sini, sumbu X dan sumbu Y. Ya, angka-angkanya teratur. Nah, kita masukkan min 3,0 posisinya di mana? Nah, di sini. Min 1,8. Nih. Kemudian 0,9. 1,8. Kemudian di sini adalah 3,0. Nah, setelah itu kita hubungkan. Hubungannya bukan asal menghubungkan, tapi kita urut. Tadi urutannya apa? Min 3,0 ke 1,8. Berarti dari sini ke sana. Kita hubungkan. Kemudian ke sana, sana, sana. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, oke. Berarti ini adalah kurvanya. Maka kurva dari Y sama dengan min X kuadrat plus 9, atau grafiknya ya, itu terbuka ke bawah begini. Oke, sudah paham ya? Itu kalau menggunakan tabel. Kemudian, dengan cara yang efektif saja. Nah, tentukan grafik fungsinya. Langkahnya bagaimana? Nah, untuk langkah menentukan titik potongnya, kita harus cari titik potongnya. Ya, misalnya ada fungsinya X kuadrat plus 4X plus 3. Berarti titik potongnya apa saja? Dikali hasilnya 3, dijumlahin hasilnya 4. Berarti 3 dan 1. Oh, X ditambah 3 kali X tambah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X1 sama dengan negatif 3. Hati-hati di sini. Dan X2 adalah negatif 1. Kemarin perolehan ini sudah paham ya, sudah dipelajari di materi sebelumnya. Maka titik potong dengan sumbu X, nah kita peroleh titik potong dengan sumbu X adalah min 3,0 dan min 1,0. Oke, diingat-ingat nanti. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y, ya, sumbu Y berarti di sini.
ini adalah C-nya, berarti 0, C. Ya, titik potong dengan sumbu Y itu selalu 0, C gitu ya. C-nya kalau udah ketemu, oh C-nya berapa? 3, berarti 0,3 gitu ya. Kemudian menentukan titik puncak. Titik puncak itu bagaimana? Nah, titik puncak itu sumbu simetrinya adalah apa tadi? Min 1 sama min 3 min 1 gitu ya. Berarti min 3 tambah min 1 dibagi 2. Karena simetri berarti dibagi 2 ya. Berarti min 4 dibagi 2 adalah minus 2 ya. Oke. Kemudian untuk X sama dengan min 2, ini X-nya tadi min 2 kan, kita masukkan ke X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, berarti hasilnya min 1. Berarti puncaknya adalah min 2,1. Maka kita peroleh tadi ini min 3,0, min 1,0, 0,3, min 2, min 1. Ini kita masukkan ke grafik di sini. Nah, kemudian kita hubungkan, maka terbentuklah kurva atau grafik dari fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Ya, min 3,0, min 1,0 tadi dimasukkan. Kemudian titik potongnya dengan sumbu ya. Kemudian titik puncaknya min 2, min 1. Ini di sini ya. Nah, itu ya. Itu. Oke, paham ya? Baik anak-anakku, sekarang persamaan sumbu simetri dan koordinat titik puncak. Ya, secara umum bentuk kuadrat sempurna dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX min P kuadrat ditambah Q. Sumbu simetrinya X sama dengan P dan titik puncaknya P, Q. Ingat-ingat di sini. Ya, sumbu kalau ada fungsi kuadrat bentuk kuadrat sempurna Y sama dengan A X min P kuadrat ditambah Q, maka X-nya sama dengan P. Titik puncaknya adalah P, Q. Gitu ya. Oke, baik anak-anakku. Perhatikan baik-baik. Untuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka kita akan mencari bagaimana penyelesaian titik puncaknya ya. Dan sumbu simetrinya. Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk kayak gini dulu. Nah, ini persamaannya sebenarnya sama kan ya. Oke. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, kita ubah ke dalam sini bentuk kayak gini nanti. Jadi kalau ada bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kita ubah ke bentuk Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat plus Q gitu ya. Kita ubah, ini belum berubah. Nah, lanjutkan perubahannya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah ini kan A. Nah, ini sudah ketemu nih. Ya, oke ya. Berarti kita dapatkan di sini ya. Ini kan kita jadiin satu. Ya, berarti ini milik Q, ini milik Q, ya, ini milik min P, ini milik min P, ya enggak? Berarti X-nya adalah min B per 2A. X itu sama dengan min B per 2A. Nah, ini sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A, titik puncaknya min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh soalnya perhatikan. Tentukan persamaan sumbu simetri dan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat berikut ini. Yang A kita selesaikan dulu. Fx sama dengan x kuadrat min x min 2. Berarti A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. C-nya sama dengan min 2. Nah, perhatikan. Maka persamaan sumbu simetrinya. Nah, ini kan rumusnya tadi. X sama dengan min B per 2A. Berarti kita masukkan min 1 per 2 kali 1. Berarti sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk koordinat titik puncaknya min P per 2A, P kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini min P per 2A kan udah dapat 1 per 2 kan. Nah, kemudian kita masukkan nih. Ya, oke. Berarti hasilnya adalah 1 per 2, min 9 per 4. Ini adalah titik per puncaknya. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya, nah soal yang B perhatikan ini. Min X kuadrat plus 2X min 3. Ya, Fx sama dengan min X kuadrat plus 2X min 3. Bisa semuanya? Nah, rumusnya, nah kita cari A, B, C dulu. Ya, oke ya. Nah, kalau sudah dapat, berarti kita menentukan persamaan sumbu simetrinya. Tadi rumusnya apa?
Iya, betul. Nah, kita masukkan berarti hasilnya adalah iya, X sama dengan 1. Kemudian untuk koordinat titik puncaknya masih ingat terus? Ya, betul. Min P per 2A, ya, koma P kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, berarti kita masukkan. Nah, oke, kita seperti di sini. Kemudian diperoleh 1, negatif 2. Oke, anak-anakku sudah bisa menentukan persamaan sumbu simetri dan titik puncak ya. Oke. Baik anak-anakku, terima kasih sudah menyimak video materi dari Ibu. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.